warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai materi belajar hari ini, mari kita buka dengan bacaan tasmiyah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi yang ada di video ini. Nah, kemarin kita sudah belajar identitas trigonometri. Sekarang kita fast learner ya, kita akan belajar ke materi baru masih dalam lingkup trigonometri, yaitu rumus-rumus trigonometri. Anak-anak jangan lupa catatannya, silahkan menyimak. Selamat belajar. Oke, jadi kita hari ini mau belajar rumus-rumus trigonometri. Pada subbab rumus-rumus trigonometri kita akan mempelajari 4 macam hal. Apa saja itu? Nah, yang pertama rumus jumlah dan selisih sudut, lalu rumus-rumus sudut ganda, yang ketiga rumus perkalian fungsi trigonometri, yang keempat rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Kira-kira bedanya poin pertama dan poin terakhir apa? Mereka sama-sama jumlah dan selisih ya. Nah, bedanya adalah kalau ini sudutnya, yang ini fungsinya. Jadi kalau misal ini tuh contohnya cos 45 derajat tambah 30 derajat gitu. Jadi kan ini apa? Sudut gitu ya. Sedangkan kalau yang nomor 4 itu fungsinya. Jadi misalkan sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Nah, jadi fungsinya kan di sinnya ini gitu. Jadi bedanya kalau yang poin pertama itu jumlah dan selisih sudut, yang terakhir jumlah dan selisih fungsi. Nah, jadi itu bedanya. Kita lanjut pada video kali ini. Untuk mempersingkat durasi, Beliau akan menjelaskan hanya 2 dulu, yaitu untuk rumus jumlah dan selisih sudut dan rumus-rumus sudut ganda. Poin 3 dan 4 akan Beliau jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi mengapa ada yang namanya rumus-rumus trigonometri? Seperti ini. Coba kalau misal kalian ya dapat soal seperti ini, tentukanlah dari sin 45 plus 30 derajat. Kira-kira hal pertama yang terpikirkan oleh kalian untuk menyelesaikan kasus ini apa? Bagaimana cara mengoperasikannya kira-kira? Oh Bu, itu karena 45 dan 30 sama-sama sudut, bisa langsung dijumlahkan. Seperti ini. Begitu ya? Oke, itu bisa. Cuman di sini apa? Bahwa 75 ini bukan sudut istimewa. Sehingga masih banyak step untuk menghitungnya, nggak langsung gitu kan? Kira-kira gimana? Atau jangan-jangan ada yang seperti ini. Menjadi sin 45 plus 30 jangan-jangan. Karena mindsetnya adalah distributif seperti ini. Nah, salah besar ya. Jadi, trigonometri kalau kayak gini nggak bisa diberlakukan distributif. Kenapa? Karena ini fungsi, bukan nilai biasa gitu ya. Jadi, bukan begitu caranya. Nah, makanya muncul yang namanya rumus-rumus trigonometri. Ini adalah kasus untuk jumlah dan selisih sudut. Nah, jadi kita masuk ke rumus jumlah dan selisih sudut. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih sudut untuk fungsi sin. Jadi, misalkan sudutnya alfa dan beta ya, maka nanti ada jumlah dan selisih. Untuk jumlah sin alfa plus beta akan sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kalau selisih berarti sin alfa min beta. Sama, bedanya hanya di kalau jumlah berarti plus, kalau selisih berarti minus. Ya. Nah, jadi sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Jadi untuk sin seperti itu. Oke, kita coba ke contoh soal. Tentukan nilai dari sin 45 plus 30 derajat. Di sini sudah Bu Elin cantumkan di pojok kiri rumusnya. Karena ini penjumlahan, maka kita menggunakan rumus sin alfa plus beta sama dengan
sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Kalau kita masukkan sesuai soal yang ada, maka menjadi sin 45 plus 30 derajat. Maka di sini sin 45 derajat ya kan, karena alfanya, atau ini deh ya, karena alfanya adalah 45 derajat, betanya 30 derajat ya kan. Maka di sini alfanya 45, betanya 30. Sama. Oke, setelahnya langsung aja berarti. Sin 45 kemarin berapa? Sin dimulai dari 0 ya, berarti kalau 45 setengah akar 2. Kalau cos 30 derajat, berarti berapa? Cos itu dimulai cos 0, 1, maka cos 30 derajat, dia akan setengah akar 3. Ditambah cos 45 derajat, setengah akar 2, sin 30 derajat, berarti setengah. Nah, sehingga kalau kita kalikan, pecahan kita kalikan dengan pecahan ya, berarti 1/4 ya kan? Karena ini 1 kali 1, 2 kali 2, berarti 1/4. Nah, sekarang akarnya. Akar 2 dikali akar 3, berarti berapa? Akar 6 ya kan? Ditambah setengah kali setengah, sama 1/4. Akar 2 ini kali berapa? Ini kan sama aja dia 1 misalkan ya kan? Berarti akar 2. Loh Bu, kok bisa, ini kok bisa tuh gimana toh? Iya, karena ibaratnya 1 kan nggak perlu tulis, nggak apa-apa. Jadi cuma kita misalkan dia adalah 1 karena nggak ada akarnya sebetulnya ya kan? Nah, sehingga hasilnya 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Oh iya, ini lupa berpesan bahwa untuk rumus-rumus trigonometri ini, maka kalian harus hafal nilai-nilai sudut istimewa. Sin 45, sin 30, cos 60, dan sebagainya harus hafal gitu ya. Sampai sini paham jadi ya, jadi semudah itu. Oke, kita ke rumus jumlah dan selisih sudut untuk cos. Nah, untuk cos alfa plus beta untuk yang jumlah, maka rumusnya adalah cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Jadi untuk sin tadi, kalau sin kan tadi apa? Sin cos, sin ya. Nah, kalau cos dia cos, sin. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangannya, nah, bedanya cos adalah ketika penjumlahan, maka rumusnya menggunakan min. Sedangkan untuk selisih, maka menggunakan plus. Jadi untuk cos dia cukup unik, dia punya sifat yang unik. Nanti kawan-kawan akan membuat video sendiri untuk cos dengan sifat keunikannya. Jadi untuk cos ini kebalikannya ya. Kalau sin tadi kalau jumlah berarti plus, selisih minus. Kalau cos justru kalau jumlah dia minus, kalau selisih dia justru plus gitu ya. Untuk apalnya kalau sin cos sin, kalau cos sin. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari cos 45 plus 30 derajat ya. Maka rumus cos tadi adalah cos alfa plus beta akan sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Nah, sekarang kita masukkan sudut yang ada di soal ke rumusnya ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, di sini alfanya berarti 45 derajat, betanya 30. Ini sama ya, alfa 45, betanya 30 derajat. Nah, cos 45 tadi berapa? Setengah akar 2. Cos 30, setengah akar 3. Min, jangan lupa karena minus. Sin 45, setengah akar 2. Sin 30, setengah. Nah, dikalikan sama ya. 1 kali 1, jadi kita kalikan pecahannya dulu. Akarnya sama akar, pecahan sama pecahan. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, berarti per 4. Akar 2 dikali akar 3, maka dia akar 6. Min
setengah kali setengah, 1/4, akar 2, di sini nggak ada, berarti kan sama aja 1, tinggal akar 2. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke tan. Rumus jumlah dan selisih sudut untuk tan. Tan alfa plus beta atau tan alfa min beta. Nah, untuk tan ini cukup unik karena pecahan gitu ya, tapi nggak usah takut. Jangan takut dulu karena aduh kok pecahan nih kayaknya rumit gitu. Nggak, jangan. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi semuanya gitu. Jadi kayak prasangka itu sangat mempengaruhi kedepannya kita dalam menerima sesuatu gitu. Jadi jangan gugup dulu, jangan takut dulu. Nah, ini untuk yang penjumlahan, ini untuk yang pengurangan. Jadi di sini bedanya adalah untuk tan yang atas kalau jumlah maka yang atas pakai plus ya kan. Yang bawah minus dan ini dikali. Tan alfa kali tan beta. Jangan untuk yang minus, yang selisih, maka atasnya dikurangkan, yang bawah ditambah dengan ini tetap perkalian. Jadi untuk tan alfa plus beta adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Untuk selisih sudut, maka sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari tan 45 plus 30 derajat. Jadi untuk rumus, karena ini penjumlahan, maka untuk rumus jumlah sudut dari tan, seperti ini ya, tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Maka kalau kita masukkan sudutnya sesuai soal, akan menjadi seperti ini ya. Nah, tan alfa, kita hitung tan 45 berapa? Tan 45 derajat itu 1. Sedangkan untuk tan 30 dia berapa? 1/3 akar 3 per yang bawah 1 min tan 45 berarti sama ya, 1 tan 30 dikalikan ini 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita operasikan. Yang atas ini 1 bukan pecahan, bilangan bulat, yang 1/3 akar 3 merupakan pecahan. Sehingga kalau kita gini sebelumnya, kalau kita tulis menjadi seperti ini biar kalian nggak bingung. 1 dikali ini berarti gini ya, sama aja ya. Ini tinggal dikalikan gitu, dinaikkan sama aja, jadi 1/3 akar 3 dengan akar 3/3 itu sama aja ya. Yang bawah satunya kok hilang, Bu? Iya, nggak apa-apa, karena dia perkalian, artinya sudah dikalikan gitu, ya kan? Nah, sekarang seperti ini. Oke, lanjutannya, baru buat garis dulu. Di sini berarti kita samakan penyebutnya, ya kan? Yang atas 1 ditambah akar 3/3. Maka penyebutnya biar sama berapa? 3 ya kan? Yang awalnya 1 karena penyebutnya jadi 3, maka kalikan dengan 3 plus yang belakang tetap ya akar 3. Sedangkan yang bawah 1 min akar 3/3 berarti sama aja. Sini 3, sini 3, cuman dia sini minus ya kan? Akar 3. Oke, selanjutnya kita apakan? Kita kalikan ya kan? Tapi dibalik. Kita punya ini, kita kalikan berarti di sini 3-nya di atas, 3 min akar 3. Karena bisa dibagi, oke, kita punya 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Yang ini bisa dicoret nggak? Nggak bisa ya, karena itu ada penjumlahan dan pengurangannya. Oke, sebetulnya sampai sini sudah betul. Cuman, karena terkadang kita itu kan kalau pilihan ganda misal, kita kan harus mengikuti apa yang diminta di jawaban ya kan? Nah, kita bisa menyederhanakannya lagi. Dengan apa? Dengan
kalikan dengan sekawannya. Ada yang masih ingat? Maka kalau kita punya 3 plus akar 3 per 3 min akar 3, kalau kita mau mengkalikan dengan sekawannya, siapa sekawannya? Kita lihat yang bawah. Yang bawah ini minus, ya kan? Maka sekawannya adalah plus. Jadi sekawannya min itu plus. Maka kita kalikan dengan 3 plus akar 3. Karena yang bawah kalikan dengan 3 plus akar 3, maka yang atas juga kita kalikan dengan 3 plus akar 3. Maka di sini sama dengan berapa? Oke, kalikan ya. 3 kali 3 berarti 9. 3 kali 3 akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kali 3 berarti berapa? Plus ya, positif 3 akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3. Akar 3 dikuadratin, berarti kan sama aja 3, ya kan? Per yang bawah. Yang bawah ini min, ini plus. Berarti kan kasusnya kayak apa? Kayak misal ini A min B, A plus B, ya kan? Kayak kemarin. Berarti kan kita bisa jadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Yang kemarin ya, materi kemarin ya. Sehingga di sini kita punya A-nya 3 kuadrat min B-nya berapa? Akar 3 ya, kuadrat. Kayak gini ya, kemarin semoga masih ingat. Sehingga sama dengan 9. Ini akar hanya bisa dijumlahkan dengan yang punya akar, ya kan? Yang sejenis. Maka 9 kita jumlahkan dengan 3. Maka 12. Plus 3 akar 3 tambah 3 akar 3. Berarti yang bisa dijumlahkan yang apa? Yang di luar akar ya. Akarnya nggak bisa diotak-atik karena itu penjumlahan. Beda kalau perkalian. Maka di sini 3 plus 3, 6. Akar 3-nya tetap. Nah, yang bawah. Yang bawah 3 kuadrat adalah 9. Sedangkan akar 3 dikuadratin, berarti kan sama aja 3. Nah, sehingga kita punya 12 plus 6 akar 3 per 6. Kalau kita sendiri-sendirikan, kita pisah, berarti kan 12 per 6 plus 6 akar 3 per 6, ya kan? Sama aja, 12 bagi 6, 2. 6 akar 3 bagi 6, tinggal 1 akar 3. Nah, Bu, beneran Bu, yang tan ribet. Ya memang, tapi kalau kalian nyampe sini aja udah oke gitu. Ini untuk yang lebih sederhana. Sekalian untuk ini ya, review ya, karena kalian sebelumnya materi ini tuh sudah sangat diperoleh di kelas 10 mata wajib kemarin. Heyo, harus ingat-ingat. Oke, ini untuk tan. Nah, ini rangkumannya, rumus jumlah dan selisih sudut untuk fungsi trigonometri. Ada sin, cos, dan tan. Tolong dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus sudut ganda. Sebetulnya, rumus sudut ganda itu peranakan dari jumlah dan selisih sudutnya tadi itu. Jadi maksudnya apa sih Bu Elin? Jadi gini. Oke, kita masuk ya. Kita misalkan akan membahas rumus sudut ganda untuk sin terlebih dahulu. Karena ganda itu kan diganti dengan yang genap gitu ya. Genap, maka kalau kita misalkan 2 kali alfa itu genap ya. Karena dikalikan dengan 2. Nah, sin 2 alfa ini bisa kita misalkan kalau kita jabarkan, berarti kan sin alfa plus alfa, ya enggak? 2 alfa itu dari alfa plus alfa. Nah, di sini kita lihat bentukannya seperti apa? Rumus jumlah sudut, ya kan? Padahal kalau rumus jumlah sudut dari sin itu apa tadi? Berarti kan sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta, ya kan? Karena jumlah berarti ini plus. Sekarang dimulai dari cos. Cos alfa dikali sin beta, seperti itu.
Nah, kita masukkan di sini. Berarti kan sin ya kan? Alfa, karena di sini alfa berarti sini alfa. Berarti ini alfa, sini alfa. Nah, sekarang cos. Nah, tapi di sini beta, sedangkan di sini apa? Alfa, sehingga di situ tetap alfa plus cos alfa sin. Nah, di sini betanya alfa, berarti sin alfa. Pelan-pelan dipahami ya. Berarti kita punya sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Kalau kita ubah gini biar lebih memahamkan, ini kita ubah sinnya yang depan, kan nggak apa-apa ya, nggak masalah karena perkalian. Nah, berarti kan sama aja apa? Ada sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Artinya kita kan punya 2 sin alfa cos alfa, ya enggak? Berarti ini kita punya permen kayak gini ditambah permen sugus gitu ya. Berarti kan jadi 2 permen ya kan? Nah, jadi kayak gini. Atau kita bisa menuliskannya karena ini perkalian ya kan? Tanpa kurung nggak apa-apa. Jadi 2 sin alfa cos alfa. Nah, maka itulah rumus sudut ganda dari sin. Jadi, sin 2 alfa nilainya adalah 2 sin alfa cos alfa. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, kita ke contoh soal. Misalkan sin 120 derajat. Maka untuk sin 2 alfa, 2 sin alfa cos alfa, maka kita masukkan 120 bagi 2 berapa? 60 ya kan? Jadi bisa kita urai menjadi sin 2 kali 60 derajat. Maka di sini akan menjadi 2 kali sin 60 derajat kali cos 60 derajat. Sama dengan sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sedangkan cos 60 adalah setengah. Kalau kita kalikan, ini bisa disederhanakan ya. Nah, akar 3 kali setengah berarti setengah akar 3. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita ke cos. Jadi rumus-rumus sudut ganda untuk cos. Jadi sama, di sini kita misalkan bahwa ganda, sudut yang ganda itu 2 alfa ya. Maka kita bisa menjabarkannya menjadi cos alfa plus alfa. Di sini kita tulis tadi rumus dari jumlah sudut pada alfa. Itu rumusnya apa? Cos alfa plus beta, maka sama dengan cos-cos ya, kalau cos ya. Cos alfa dikali cos beta. Nah, kalau ini jumlah, maka di sini minus sin alfa kali sin beta. Jadi jembatan gandanya seperti itu ya untuk ngapalin ya. Maka di sini kalau kita masukkan ke rumus kan jadi cos alfa dikali cos tetap alfa. Karena apa? Karena betanya di sini nilainya adalah alfa. Dikurangi jangan lupa karena di sini jumlah, maka ini means yang belakang berarti sin. Sin alfa dikali sin alfa tetap karena nilai betanya di sini alfa. Maka kita peroleh di sini kalau cos kali cos. Jadi apa? 2 cos Bu. Salah. Kalau cos tambah cos berarti 2 cos. Tapi kalau dikalikan maka menjadi cos kuadrat alfa. Nah, ini kemarin masih ada yang salah kan waktu tugas. Maka yang sin juga sama. Di sini berarti sin kuadrat alfa. Nah, maka inilah rumus dari cos 2 alfa atau rumus sudut ganda dari cos. Yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin alfa. Langsung ke contoh soal. Di sini sama, tentukan nilai dari cos 120 derajat. Sama ya, kalau kita buat
2 kali, maka 2 kalikan berarti kan 2 kali 60 ya kan? Kita masukkan, berarti kan 2 kali 60 derajat. Di sini berarti cos 60 derajat min sin 60 derajat. Kita hitung. Cos 60 berapa? Setengah, ya enggak? Karena kuadrat maka dikuadratkan. Sedangkan sin 60 derajat, ini minus jangan lupa, berapa? Setengah akar 3. Kita kuadratkan juga, jangan lupa. Nah, maka di sini kita punya setengah kuadrat, berarti kan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Dikurangkan di sini. 1 kuadrat berarti berapa? Oh Bu, ini biar lebih gampang kita tulis gini dulu, boleh nggak? Boleh ya kan, sama aja. Jadi di sini 1/4 tetap min akar 3 dikuadratkan. Jadi 3 per 2 kuadrat 4. 1/4 dikurangi 3/4. Berarti sama dengan, karena yang besar yang belakang berarti minus ya kan? Minus berapa? Minus 2/4. Atau sama aja min setengah. Nah, sekarang mumpung kasusnya sesuai ini ya. Oke, kita dapat min setengah sudah betul ya. Nah, sekarang kita lihat yang sudah menonton video kuadran Bu Alin kemarin, perhatikan. Di sini cosnya apa? Cos 120 derajat ya kan. Ini bukan materi rumus ini, tapi ini yang kuadran kemarin ya. Maka karena 120 dia di kuadran berapa? 2 ya kan? Yang ingat, yang sudah nonton, yang belum nonton, nonton lagi. Ditonton dulu kuadrannya habis ini. Nah, ini kan di kuadran 2 karena lebih dari 90 derajat kurang dari 90 derajat ya kan? Di sini 20 derajat, berarti dia kuadran 2. Di kuadran 2 yang nilainya positif hanya sin ya kan? Nah, makanya di sini hasil akhirnya negatif ya kan? Karena fungsi yang membawa cos, sedangkan cos di kuadran 2 negatif gitu. Yang positif hanya sin. Nah, sinkron ya. Jadi itu mengapa dalam materi trigonometri, materi-materi yang berikan itu sangat berkesinambungan. Nanti akan kalian pakai juga di kelas 12. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, dipahami betul-betul. Jadi ini jadi kembali ke rumus sudut ganda tadi, jawabannya sudah betul, caranya seperti ini. Oke, sekarang kita ke untuk tan ya. Sama kita tuliskan tan 2 alfa. Ya, berarti kan tan alfa plus alfa ya kan? Kita tulis di sini dulu rumus tan alfa plus alfa. Apa? Ada yang sudah hafal? Berarti kan yang atas karena ini penjumlahan ya. Oh, ini beta ya. Yang atas karena ini penjumlahan maka dijumlahkan. Tan alfa plus tan beta. Sedangkan yang bawah kita kurangkan dulu. Tan alfa dikali tan beta. Oke, mepet-mepet nggak apa ya, tapi paham. Maka kita masukkan ke sini, sehingga kita punya apa? Tan alfa plus ya kan, karena penjumlahan, tambah tan alfa tetap. Karena betanya nilainya alfa per yang bawah, 1 min tan alfa dikali tan alfa. Nah, maka kita peroleh, nah ini baru ya, tan alfa tambah tan alfa. Baru jawabannya 2 tan alfa. Sedangkan yang bawah 1 tetap min tan alfa dikali tan alfa, karena itu perkalian, maka di sini tan kuadrat alfa. Nah, ini rumus sudut ganda untuk tan. Nah, sekarang kita kembali ke contoh soal. Oh, sudah boleh tuliskan langsung ya.
120 derajat. Nah, maka ini tan 2 alfa, 2 kali 60 ya. Sehingga kita punya 2 kali tan 60 derajat per 1 min tan 60 derajat kuadrat. Oke, maka sama dengan 2 dikali tan 60 berapa? Akar 3. Pokoknya PR-nya ngapalin sudut-sudut istimewa nilai-nilainya ya. 1 min tan 60 akar 3 dikuadratkan, ya kan? 2 kali akar 3, berarti berapa? Ya, 2 akar 3. 1 tetap 1, min akar 3 kuadrat, 3. Maka akan sama dengan, nih berarti kan 2 akar 3 per, berapa ini? 1 min 3 berapa? Min 2. Nah, ini kan bisa disederhanakan, dibagi ya kan, hilang. Nah, minnya jangan lupa. Minnya kita taruh atas boleh nggak? Boleh. Intinya apa? Akar 3 min kan nggak 1 ya kan? Akar 3 min 1, berarti kan sama aja min akar 3. Nah, jadi seperti itu, nah itu ya. Nah, sama ini, kalau kita kembali flashback ke kuadran tadi, ini sama ya, kuadran 2. Di kuadran 2, tan nilainya negatif. Oh, betul, cocok jawabannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang belum menyimak video kuadran, tolong disimak ya, karena itu krusial, penting. Nah, ini untuk sudut ganda untuk tan. Oke, Bu Alin rangkumkan. Jadi 1, ada 3 ya, 3 fungsi, sin, cos, dan tan. Oke, jangan lupa menulis.